Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku peserta didik ke PKBM Insan Desa Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Selamat bertemu dengan saya, tutor PKBM Insan Desa, yaitu saya sendiri, Tisna Sutisna, yang pada hari ini insya Allah membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Hakikat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sering disebut perilaku melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, walaupun akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang melakukan bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh korban karena perbuatan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain di dalam suatu masyarakat tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, agar dari waktu ke waktu manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hubungan yang dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ada yang bersifat hubungan sosial biasa dan ada pula yang berhubungan hukum atau perdata. Di dalam hubungan interaksi sosial tersebut, manusia ingin setiap perbuatan yang dilakukannya selalu berjalan dengan baik. Namun seringkali di dalam melakukan kegiatan tersebut terjadi masalah dengan pihak lain dengan menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Perbuatan tersebut sering disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Sanksi merupakan hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang guna menaati ketentuan undang-undang dalam hukum yang berlaku. Sanksi diatur sedemikian rupa untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar aturan hukum tersebut. Di Indonesia ada 3 sanksi hukum yang dikenal, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Yang pertama, yang ke-1, sanksi hukum pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Macam-macam sanksi yang dimaksud sebagai berikut. A. Hukuman pokok. Hukuman pokok yaitu A. Hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari. B. Hukuman mati. C. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Besar. Hukuman tambahan. A. Pengumuman keputusan hakim. B. Pencabutan hak-hak tertentu. C. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. 2. Sanksi hukum perdata. Sanksi hukum perdata adalah hukuman atas pelanggaran hukum perdata. Hukuman perdata merupakan hukuman yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
Terdapat 3 macam putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. 1. Putusan deklarator merupakan putusan yang perintahnya menciptakan suatu keadaan yang menurut hukum sah. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh, putusan yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah tanah sengketa. 2. Putusan konstitutif merupakan putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dengan menimbulkan keadaan hukum yang baru. Contoh, putusan yang memutuskan ikatan perkawinan. 3. Putusan kondemnator merupakan putusan yang memiliki sifat membuat pihak yang dikalahkan melaksanakan prestasi atau kewajiban. Contoh, pihak yang kalah harus membayar kerugian. Dalam hukum perdata, sanksi yang diberikan dapat berupa: 1. Menghilangkan suatu keadaan hukum diikuti dengan timbulnya keadaan hukum yang baru. 2. Pihak yang kalah harus melakukan prestasi atau kewajiban. 3. Sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa: 1. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. 2. Tindakan administratif. 3. Denda. Dan 4. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat izin. Teman-teman warga belajar PKBM Insan Desa, untuk materi PPKN pada pertemuan kali ini, cukup sampai di situ dulu. Untuk materinya silahkan bisa di-download pada lampiran materi ini. Kita lanjutkan di minggu depan, tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa, bersyukur dan bahagia.